Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang berbagai tema yang sangat menarik, dan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang apa itu usaha mikro, kecil, dan menengah, atau lebih akrab di telinga kita itu dengan istilah UMKM. Nah, selama ini kita sudah acap kali mendengar istilah UMKM tersebut, namun tidak banyak di antara kita yang mungkin benar-benar paham tentang perbedaan antara usaha mikro, kemudian usaha kecil, dan juga usaha dengan klasifikasi menengah. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahasnya secara lebih detail tentang UMKM tersebut. Dan kita akan memulainya itu dari usaha mikro, di mana usaha mikro ini merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun suatu badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Nah, usaha yang termasuk kriteria usaha mikro itu adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah dan tidak termasuk bangunan dan juga tanah sebagai tempat usahanya. Nah, hasil penjualan dari usaha mikro ini setiap tahunnya itu paling banyak adalah 300 juta rupiah. Ini adalah jenis usaha mikro. Selanjutnya, yang usaha kecil itu yang seperti apa? Usaha kecil itu merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki oleh perseorangan ataupun oleh kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha kecil ini yang masuk di dalam kriterianya adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta rupiah dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai 500 juta rupiah. Dan hasil penjualan bisnisnya untuk usaha kecil ini setiap tahunnya itu antara 300 juta sampai dengan 2.500.000.000 atau 2,5 miliar per tahunnya. Ini adalah masuk golongan usaha kecil. Selanjutnya untuk usaha menengah. Usaha yang tergolong menengah ini adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan
bukan merupakan cabang ataupun anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar, dengan total kekayaan bersih sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, usaha menengah ini sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha itu mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar rupiah, dan tidak termasuk bangunan dan tanah sebagai tempat usahanya. Hasil penjualan dari usaha menengah ini per tahunnya itu mencapai 2.500.000.000 rupiah ataupun 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. Ini adalah yang termasuk golongan usaha menengah. Nah, selanjutnya berdasarkan pada perkembangannya, usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah klasifikasi yang masuk dalam golongan livelihood activities, di mana untuk golongan livelihood activities ini adalah UMKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Yang lebih umum ini dikenal sebagai sektor informal. Mungkin yang dapat kita jadikan contoh adalah saudara-saudara kita yang membuka usaha, membuka bisnis kecil ataupun mikro ini sebagai pedagang kaki lima. Nah, ini termasuk livelihood activities. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu masuk dalam kelompok micro enterprise, di mana untuk micro enterprise ini UMKM yang masuk di dalamnya itu memiliki sifat pengrajin, namun belum memiliki sifat kewirausahaan. Ini masuk dalam kelompok micro enterprise. Kemudian yang ketiga itu adalah yang masuk dalam golongan small dynamic enterprise. Untuk yang masuk dalam golongan small dynamic enterprise ini adalah UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan juga mampu menerima pekerjaan subkontrak dan juga ekspor. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah yang masuk dalam golongan fast moving enterprise. Yang mana yang masuk dalam golongan fast moving enterprise ini adalah UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar, atau dalam istilah ekonominya masuk dalam kelompok UB, usaha
besar. Kemudian mungkin di antara kita juga ingin mengetahui tentang apa yang menjadi ciri-ciri dari usaha mikro, kecil, dan menengah ini atau UMKM ini. Ada beberapa ciri yang bisa kita amati bersama. Apakah suatu usaha itu masuk dalam kelompok UMKM ini atau tidak? Yang pertama adalah cirinya bahwa jenis barang yang ada pada usahanya itu biasanya tidaklah tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu cirinya adalah pada umumnya belum memiliki surat izin usaha ataupun sering disebut dengan legalitas. Termasuk di dalam legalitas ini adalah nomor pokok wajib atau nomor pokok dalam bidang perpajakan. Nomor pokok wajib pajak NPWP. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa biasanya UMKM itu tempat untuk menjalankan usahanya pun bisa berpindah sewaktu-waktu. Ini ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat yaitu biasanya para pelaku UMKM belum memiliki akses kepada dunia perbankan. Walaupun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Ini yang keempat. Kemudian ciri yang kelima yaitu biasanya UMKM memiliki usaha di mana usahanya itu belum menerapkan sistem administrasi yang baik. Bahkan keuangan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha masih sering disatukan. Ini ciri yang kelima. Kemudian ciri yang keenam dari UMKM adalah biasanya tingkat pendidikan ataupun sumber daya manusianya itu masih tergolong rendah. Dan ciri yang ketujuh dari UMKM adalah biasanya sumber daya manusia yang ada di dalamnya belum memiliki jiwa wirausaha yang betul-betul mumpuni. Inilah ciri-ciri yang sering kita jumpai jika kita menelaah lebih lanjut tentang usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM ini. Nah, selanjutnya mungkin bagi rekan-rekan terutama generasi muda yang ingin berwirausaha, itu ada beberapa jenis usaha yang biasanya itu pelakunya adalah masuk dalam golongan UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa saja bidang-bidang usaha itu? Bidang-bidang usaha yang cukup menarik dan memiliki prospek yang cukup baik untuk digeluti itu diantaranya adalah yang pertama, itu usaha kuliner. Nah, berbekal dengan inovasi terutama dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, maka bisnis kuliner ini tergolong cukup menjanjikan. Karena setiap hari semua orang itu membutuhkan makanan. Ini tentu masih menjadi peluang besar. Kemudian yang kedua selain kuliner itu adalah usaha agribisnis. Ini juga sangat menjanjikan, di mana untuk usaha agribisnis ini kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah
yang bisa disulap untuk menjadi lahan agrobisnis yang tentu harapannya bisa mendatangkan keuntungan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang sangat prospektif juga selain di bidang kuliner dan agribisnis tadi adalah usaha dalam bidang fashion. Di mana peluang ini tercipta dengan dilatar belakangi kenyataan bahwa setiap tahun, setiap waktu yang namanya mode ataupun tren, terutama tren di bidang fashion, itu selalu hadir dengan model-model, dengan tren-tren yang selalu berubah. Ini tentu akan meningkatkan pendapatan dari para pelaku bisnis, terutama dalam bidang fashion. Nah, ini adalah bidang-bidang yang sangat menjanjikan untuk digeluti oleh mereka-mereka yang akan terjun dalam usaha mikro, kecil, dan besar. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Ada beberapa yang bisa kita perhatikan, di mana ada beberapa cara untuk mengembangkan UMKM ini. Yang pertama, itu adalah dengan meningkatkan kualitas dalam pelayanan. Pada saat kita menerima saran atau mungkin bahkan berupa kritik, itu jangan dianggap bahwa itu adalah suatu kegagalan. Justru jadikan saran ataupun kritik tadi menjadi sesuatu yang bisa membantu kita untuk mengembangkan kualitas pelayanan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah mengikuti perkembangan tren. Jika produk-produk yang ditawarkan kepada pelanggan itu adalah produk-produk yang sedang terkenal ataupun mungkin banyak diminati oleh pasar, maka tentu peluang pelanggan untuk membeli produk-produk yang kita tawarkan juga akan semakin besar pula. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi Anda yang mau masuk dalam dunia bisnis golongan UMKM ini adalah kita mau tidak mau harus mulai menggunakan media sosial untuk melakukan promosi. Nah, dengan melalui media sosial ini, promosi yang dilakukan itu akan cepat sampai dari satu orang ke orang lainnya. Semakin sering melakukan promosi, maka semakin banyak orang yang akan melihat produk-produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dengan membangun hubungan baik dan juga memperluas relasi. Meskipun di dalam memperluas relasi ini adalah hal-hal yang sangat penting, tetapi kita juga perlu untuk berhati-hati. Mengingat untuk menemukan orang yang tepat itu bukan soal mudah. Jangan sampai kita terjerumus untuk bekerja sama dengan orang-orang yang tidak tepat. Nah, untuk poin nomor 4 ini kita perlu untuk berhati-hati mencari mitra. Kemudian yang kelima, yaitu kita harus sering melakukan survei tentang perkembangan dari produk yang kita jual. Nah, kita dalam hal ini untuk survei ini bisa memulainya dengan mereview berbagai produk yang telah kita tawarkan kepada pelanggan kita. Kemudian dengan survei itu kita bisa menelusuri
tentang kekurangan-kekurangan yang masih ada pada produk-produk kita. Dengan kita mengenali berbagai kekurangan atas produk kita tadi, kita seyogyanya bisa segera mengambil langkah cepat untuk menutupi berbagai kekurangan produk-produk kita tadi. Demikian pembahasan singkat kita tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Mudah-mudahan akan semakin membuka wawasan kita tentang bisnis ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.